kita sama-sama kami berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari. Bahwasanya pertolongan kita datang dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya berselama. Turunlah atas kalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semua dipersilakan kembali. Pimpinan pujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilayani Bapak Paulus Budi dengan kakaknya. Kesempatan akan diberikan pada pimpinan pujian. Puji Tuhan, Shalom. Mari kita sama-sama masuk di dalam ibadah kita, dan biarlah kita menyadari bahwa hari ini adalah kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan tanpa anugerahnya kita juga tidak bisa untuk beribadah, untuk memuliakan Dia. Dan biarlah kita menyadari bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk masuk di dalam gereja untuk beribadah, di dalam ruang yang sungguh-sungguh kita harus menghormati kehadiran di tengah-tengah kita. Allah yang Maha Kudus, Allah yang sungguh-sungguh kudus, hadir di tengah-tengah kita. Dan biarlah kita menyadari itu dengan hati yang penuh pengertian, penuh kesadaran bahwa kita manusia yang berdosa diberi kesempatan untuk masuk kepada ruang yang Maha Kudus ini. Bukan perjanjian lama yang kita ceritakan, tetapi hari ini kita sadari bahwa kita hadir di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah ibadah, bukan suatu hal yang biasa. Ada satu kehormatan bagi kita untuk masuk di dalam ruang ibadah ini. Dan biarlah kita menyadari dengan ucapan syukur, kita tahu Allah juga hadir yang kudus itu di tengah-tengah kita. Biarlah kita menyembahnya dengan benar, memuliakan Dia dengan mulut kita, dengan pikiran kita untuk memuji Dia. Kita masuk dengan pujian, masuk ruang Maha Kudus, karena satu-satunya kita diperolehkan itu oleh anugerah, oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang sudah berkorban di kayu salib bagi kita semua. Saya mengajak jemaat untuk berdiri.
Engkau Allah kami yang kudus, Allah Tritunggal yang kami sembah dan kami puja. Dan kami imani Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau melengkapi kami Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga kami hadir di tengah-tengah ibadah ini dengan ucapan syukur dan hati yang gentar kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menyadari Tuhan, kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah kami masuk di ruangan yang sungguh-sungguh kudus karena kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpinlah kami, sertai kami semua Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Sertai kami hamba-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan juga Tuhan bagi jemaat-Mu. Kuasai kami supaya kami boleh memuji-muji Engkau dengan hati yang benar, dengan pikiran yang benar untuk memuliakan nama-Mu dengan mulut dan pikiran kami dan hati kami. Dan jadikan kami Tuhan anak-Mu yang indah di hadapan-Mu, yang mau belajar akan firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu Tuhan menjadi satu pertumbuhan yang mendewasakan kita semua, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa hari demi hari, didewasakan oleh firman-Mu, sehingga kami tampil Tuhan bukan sebagai pemenang atas orang lain, tetapi kami sebagai pemenang atas maut dan dosa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percayakan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan-Mu, di dalam pimpinanmu. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan bersukacitalah akan Tuhan dengan sukacita, karena hari ini adalah hari yang indah, hari yang baik. Bahkan hari-hari selanjutnya Tuhan pelihara kehidupan kita untuk tetap memuliakan Dia. Puji nama Tuhan. di dalam kehidupan yang seperti ini. Susah dan senang silih berganti,
Tapi biarlah kita percaya bahwa hidup ini tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan yang baik. Allah kita yang selalu menyertai kita, bahkan melihat dan memperdulikan kehidupan kita. Itulah Allah kita. Kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan ini kepadanya untuk berlindung secara total, Allah tidak akan tinggalkan. Itulah kenyataan kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan artinya bersukacita kamu dengan kehendakmu semuanya, seenaknya kita menerima kebaikan Tuhan. Tapi ada satu rumus, format, atau satu standar bahwa kita harus menyerahkan hidup ini seluruhnya dengan iman. Perlindungan kita hanya kepada Dia. Hanya Dialah yang memberi yang terbaik bagi kita. Dan biarlah dalam kehidupan dalam tahun ini 2021 yang akan kita akhiri bulan yang pertama Januari pada hari ini, dengan ucapan syukur, dengan pernyataan iman bahwa Allah yang besar, Allah yang berkuasa menyertai kehidupan kita dan tidak pernah ditinggalkan, sehingga kita makin didewasakan iman kita, pertumbuhan pengertian kita akan kehendaknya di dalam firman-Nya dengan satu pertumbuhan yang indah, sehingga satu hari kita akan kembali ke tangan Bapa dengan penuh sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan belajar untuk menghadapi hidup ini. Seringkali kita manusia menghadapinya dengan sukacita karena kita menerima kebaikan Tuhan, tapi dengan susah hati kalau kita menerima yang tidak baik menurut pikiran kita. Tapi sebenarnya semuanya itu baik, karena susah dan senang itu mengajarkan kepada kita rencana Allah yang besar. Sehingga pujian kalau kita nyanyikan, yang seringkali kita nyanyikan indah rencana Tuhan di dalam hidup ini. Kita nyanyikan ini kalau kita menerima kebaikan, melihat yang salah menurut kita, bukan menurut Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita menyanyikan ini dengan menyadari bahwa yang berlalu sudah Tuhan pelihara, dan biarlah ke depan kita tetap meyakini bahwa satu hari kita akan lebih mengerti bahwa kita mengikuti Yesus Kristus, Allah yang kita serta, Allah yang sungguh-sungguh memperdulikan kehidupan kita, yang memberi yang terbaik sesuai dengan rencana indahnya Allah kita. Kita akan nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, supaya kita boleh belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau atau saudara mau. Kita nyanyikan pujian ini, saya mengajak untuk cepat berdiri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Wah
surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi yang indah dan cerah ini ya Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami dari rumah kami hingga boleh kami memuji Engkau di tempat ibadah di tempat ini. Suatu kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk boleh kami memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman. Tolonglah kami ya Tuhan, celikanlah mata hati kami, supaya boleh kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga hari demi hari boleh kami diperbaharui dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan sebagian daripada firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sudah semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar satu subtema, beralih kepada kedewasaan dalam Kristus. Dan tema besar kita itu yaitu kedewasaan dalam Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu yang lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu di dalam pembahasan kita di dalam Petrus, surat Petrus, kita tahu bahwa jemaat Tuhan itu masih baru bertobat. Jadi bayi rohani, yang tentunya sekalipun mereka bayi rohani atau baru bertobat, namun tentunya diharapkan untuk mereka bertumbuh
Lalu juga yang tujuannya mereka akan menghasilkan buah-buah yang baik dan memuliakan Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka kita melihat bagaimana penulis Ibrani itu sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa jemaat ini sudah lama mereka sudah mengenal Tuhan. Jadi sudah lama mereka mengenal Tuhan. Lalu saudara, di dalam perjalanannya saudara, yang seharusnya jika sudah lama atau sebenarnya setidaknya mereka menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan, atau setidaknya mereka sudah dewasa. Tetapi di dalam kenyataannya saudara, mereka itu justru sebaliknya stagnan, bahkan cenderung mundur ke belakang. Maka kita bayangkan hal itu saudara ya. Umur mungkin mereka sudah kelihatan dewasa, tetapi di dalam kerohanian mereka masih stagnan. Mereka sudah lama beriman kepada Tuhan, namun tidak mengalami satu pertumbuhan iman. Mestinya kontras sekali ini sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat penulis Ibrani itu menyatakan tentang bagaimana keunggulan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal pertama sampai pasal yang kelima itu, bagaimana penulis Ibrani itu selalu membandingkan atau mengkontraskan Yesus Kristus itu lebih tinggi dari siapa? Dari Musa. Yesus Kristus lebih agung dari malaikat-malaikat di sorga. Bahkan dia katakan Yesus setara dengan Imam Melkisedek. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, keimaman Yesus Kristus Tuhan itu lebih tinggi daripada keimaman Harun dan orang Lewi. Jadi itu yang diuraikan, mengkontraskan semuanya itu. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya itu begitu indah, begitu agung. Dialah puncak kesempurnaan. Kalau Yesus Kristus yang dicatat di dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang, tetapi penulis Ibrani yang dalam bayang-bayang itu telah nyata. Bahkan bukan hanya sekedar nyata, tetapi hadir di tengah-tengah mereka. Mengapa penting sekali ini Bapak? Untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama beriman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai tentang apa? Tentang keagungan Tuhan kita Yesus Kristus. Setidaknya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, penulis Ibrani ini sedang memberikan perbandingan supaya apa saudara? Supaya di tengah-tengah jemaat itu mereka melihat tentang Kristus yang begitu agung, yang begitu mulia, dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Tentunya kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam jemaat itu ada jemaat yang berlatar belakang orang-orang Yudaisme, mengerti pengajaran Yudaisme, lalu kemudian mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita juga tahu bahwa sebagian lagi ada orang-orang non-Yahudi yang tentunya takut akan Tuhan. Artinya apa? Mereka mencoba ingin mengenal Allah. Orang Yahudi tadi, lalu mereka belajar mengenai ajaran Yudaisme itu. Jadi ada dua kelompok ini sebenarnya. Ada orang-orang yang latar belakang Yahudi, lalu mereka beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu saudara, tentunya masih ada hal-hal atau tradisi-tradisi yang masih melekat, yang masih mereka bawa di dalam iman mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tadi saudara, ketika Injil itu diberitakan, nama Tuhan kita Yesus dikabarkan, sebagian besar dari kelompok tadi saudara,
atau yang percaya tadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, masih mereka memiliki satu atau hal yang melekat mengenai tradisi atau kebiasaan lama mereka, atau hal-hal yang lama yang masih mereka melekat di dalam hidup mereka. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, di dalam ayat yang pertama itu, penulis Ibrani itu mengingatkan mereka kembali, menasehatkan mereka kembali. Di dalam ayat yang pertama dia mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal dan seterusnya. Kita perhatikan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang apa? Tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Firman Tuhan sedang mengajak jemaat itu untuk tidak lagi berpegang pada asas mengenai apa? Pertobatan, dan mengenai iman yang berdasarkan kepada tindakan dan perbuatan yang nyata. Jadi dia mengajak mereka supaya tidak lagi kita berpegang pada asas-asas mengenai pertobatan dan mengenai iman yang berdasarkan kepada tindakan atau perbuatan yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sekedar itu, dia mengajak jemaat itu meninggalkan apa? Ajaran tentang berbagai pembaptisan. Sebenarnya ini adalah satu tradisi yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi sebenarnya. Jadi bukan mengenai baptisan air ini sebenarnya, tetapi pembasuhan sebenarnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya di sini pembasuhan yang terjadi di dalam agama Yudaisme. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penulis Ibrani sedang mengutarakan kepada mereka bahwasanya pembasuhan atau pembaptisan di dalam ritual penyucian barang-barang atau penyucian yang terjadi di dalam bait Allah, saudara, itu seharusnya mereka tinggalkan. Asas-asas yang demikian dijauhkan. Karena apa? Ada hal yang lebih penting, ada hal yang paling prinsip dalam iman Kristen. Pembasuhan itu yang dilakukan seperti itu tidak lagi menyangkut tentang iman Kristen. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, justru orang-orang Kristen Yahudi tadi, saudara, justru mereka tertarik untuk melakukan hal ini. Justru mereka menawan hati mereka untuk melakukan hal ini. Bisa kita membayangkan hal ini Bapak Ibu, tentang tradisi-tradisi yang demikian, mereka terpikat olehnya. Bukan lagi kepada Kristus tadi yang agung dan mulia itu. Mereka tertarik kepada cara-cara yang seperti itu, Bapak. Hal yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan di dalam ayat yang kedua tadi,
yang mengatakan yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan atau pembasuhan sebenarnya itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya dia mengatakan tentang penumpangan tangan. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya ini hal yang mengacu kepada ritual pengampunan dosa di Perjanjian Lama. Yang orang-orang Yahudi lakukan dengan apa? Menaruh tangan di atas binatang yang akan dikorbankan sambil mengaku dosa. Jadi bisa bayangkan hari itu masih mereka melakukan praktek-praktek yang demikian. Jadi ritual itu masih mereka bawa di dalam ibadah mereka, di dalam komunitas mereka sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, mari kita beralih. Jangan kamu terus tertarik, kamu terpikat dengan semuanya itu, hal-hal yang budaya, hal-hal yang tradisi, yang masa lalu. Ada yang jauh lebih agung dan mulia, yaitu Kristus itu sendiri. Bukan pada bayang-bayang itu, tetapi kepada Kristus yang telah nyata hadir di tengah-tengah. Itulah yang lebih mulia. Bayangkan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka tertarik di belakang itu menunjukkan satu pertumbuhan? Enggak. Kalau boleh saya mengatakan, itu hanya membedakan posisi mereka aja. Dulu mereka orang Yudaisme, sekarang mereka juga menjadi orang percaya, tetapi orang percaya yang masih tetap mengikuti cara yang lama. Ada pertumbuhan? Enggak. Kalau boleh saya mengatakan, tempat ibadahnya aja yang beda. Enggak ada pertumbuhan, enggak ada perkembangan. Nama saja yang mereka pangku sebagai nama, sebagai Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan di dalam keseharian mereka, di dalam ibadah-ibadah mereka, di dalam segala aktivitas mereka. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami satu pertumbuhan. Itu sebabnya Tuhan mengajak mereka melalui penulis Ibrani supaya mereka beralih. Bahkan tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Itu hanya menghantarkan mereka bayang-bayang itu, tapi sekarang ada Kristus yang telah nyata, yang seharusnya mereka menaruh iman dan percaya mereka kepada Kristus dengan sepenuhnya. Mereka harus bergumul, mereka harus mencari, bahkan mereka harus senantiasa terus mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka. Mereka juga percaya bahwa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, tetapi sesuai dengan versi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak ditekankan oleh penulis Ibrani di sini, saudara? Yaitu penulis Ibrani perintahkan untuk jemaat tinggalkan di sini. Apa yang dia tinggalkan? Apa yang seharusnya mereka tinggalkan? Yaitu ritual-ritual yang dilakukan pada waktu itu di dalam bait Allah di Yerusalem. Yang begitu megah, yang begitu menawan. Cara-caranya yang begitu megah dan menawan hati mereka. Dan itu membuat mereka terpesona. Mereka membuat mereka menjadi
kagum oleh semuanya tadi ritual. Wah, ini bagus. Wow. Namun di dalam ajaran Kristen mereka diajarkan bagaimana mereka sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mereka hanya berbakti dengan kesederhanaan, dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Kristus. Tidak hanya itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah komunitas mereka sebagai orang-orang percaya tadi, sebagai anak-anak Tuhan yang mereka seharusnya berbakti dengan kesederhanaan mereka, dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus yang agung itu, yang adalah anak domba Allah itu. Penulis Ibrani juga menyampaikan bahwasanya Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu. Ia sudah menyempurnakan apa yang hukum Taurat itu perintahkan. Bukan lagi bayang-bayang, tetapi sungguh-sungguh menjadi real, nyata, hadir bersama-sama dengan mereka. Yesus adalah satu-satunya korban yang sempurna yang menyelamatkan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagimu itu sudah cukup, tanpa ada plus. Sangat berbeda sekali dengan cara ibadah di dalam agama Yudais. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun itu hal yang terjadi. Mereka meributkan semuanya itu. Kalau zaman sekarang ini aplikasinya, saudara, kadang-kadang kita meributkan berkaitan dengan apa? Baju lah, entah putih atau merah, entah hijau. Sebenarnya itu tidak menjadi persoalan, bukan, di tengah-tengah ibadah kita. Namun itu yang terjadi, kadang-kadang kita zaman sekarang ini yang kita ributkan. Posisinya bagaimana? Kalau bukan hari ini seolah-olah tidak valid gitu. Kan itu yang kita perdebatkan hari ini. Kalau bukan tanggal ini, oh pasti tidak begitu meyakinkan, tidak membawa berkat. Hal yang sama sebenarnya, bukan? Padahal kita sudah memangku nama sebagai Kristiani, tapi masih kita masih senantiasa melekat di dalam pikiran kita. Ada bulan-bulan tertentu yang kita anggap itu adalah bulan yang membawa berkat. Ada hari-hari tertentu yang kadang-kadang masih melekat di dalam pikiran kita, itu adalah membawa berkat dalam hidup kita. Ada baju-baju tertentu yang mungkin kita anggap itu adalah sesuatu baju yang membawa keberkahan. Sangat disayangkan, bukan? Sudah menjadi orang Kristen, namanya orang Kristen. Hal-hal semacam itulah yang selalu kita ributkan, kan? Kita bertengkar di dalam gereja soal tatanya, soal bajunya, dan segala macamnya. Hal-hal yang berkaitan dengan ritual yang selalu kita ributkan di dalam gereja. Apakah itu menunjukkan satu pertumbuhan kedewasaan di dalam iman? Tidak sebenarnya. Hal yang sama sebenarnya yang mereka menyatakan, yang mereka perlihatkan di dalam keseharian mereka. Seolah-olah aturan itu, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu yang senantiasa menyelamatkan mereka, yang memberikan satu keberkahan dalam hidup mereka.
Peraturan di dalam Yudaisme yang begitu ketat, lebih keras, lebih menarik hati mereka. Hal yang sama sebenarnya kita juga terjebak di dalam hal. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, bukan lagi hal-hal lahiriah yang seharusnya kita perdebatkan dalam hidup ini, yang tidak membawa manfaat di dalam iman kita. Seperti hal yang sudah saya sampaikan tadi, memperdebatkan cara berpakaian, jam kebaktian, bagaimana kita memakai baju, dan segala macam. Itu bukan yang harusnya kita peributkan atau perdebatkan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Penulis Ibrani sekali lagi, tinggalkan. Jangan lagi meletakkan hal itu, dasar hal itu di dalam imanmu kepada Kristus. Harus mengalami progres, harus mengalami satu perubahan. Itu sebabnya di dalam ayat yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, orang-orang yang demikian di dalam ayat yang ketiga, 4 dan 5. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah menyampaikan kepada kita, seolah-olah mereka menjadi orang Kristen, namun sesungguhnya mereka menyangkal pengorbanan Kristus. Kenapa? Mereka mendasari tentang iman mereka di dalam hal yang sia-sia. Mereka memungkiri tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, dan itu adalah suatu pengkhianatan sebenarnya. Mungkin saja mereka rutin beribadah, tetapi di dalam keseharian mereka mengkhianati, mereka menyangkal tentang Kristus. Sangat disayangkan. Tapi itulah yang terjadi. Mereka telah mencicipi, merasakan bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan. Mereka telah mencicipi bagaimana indahnya firman Tuhan itu. Tapi justru mereka menyangkalinya di dalam keseharian. Kiranya dijauhkan kita dari bilangan-bilangan yang demikian. Tapi memang kita sungguh-sungguh mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada anak domba Allah itu, yaitu Kristus yang sempurna. Tidak lagi kita memalingkan ke belakang kita, tetapi mengarahkan pandangan iman dan pengharapan kita ke depan, yaitu kepada Kristus. Itu yang menjadi tujuan kita, arah kita, fokus kita di dalam keseharian kita. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sesudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, mestinya orang-orang ini satu gambaran sebenarnya. Mestinya orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan mengalami suatu
pertumbuhan, maka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Layaknya tanah tadi menghasilkan tumbuhan, tumbuhan itu akan bertumbuh lalu bagaimana? Menghasilkan buah. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya saat ini? Di dalam praktek-praktek yang kita lakukan, sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah sungguh-sungguh membangun dasar iman kita pada dasar yang benar? Ataukah sebaliknya? Itu yang terus kita tanyakan di dalam hati. Ataukah kita kagum terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan iman Kristen? Mari kita renungkan bersama-sama. Atau kita masih bergelut dengan hal-hal yang sebenarnya bukan prinsip dalam hidup kita. Mari kita coba. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau mengajar, mengingatkan kami, menasihati kami untuk boleh kami beralih kepada kedewasaan di dalam Kristus Tuhan. Namun ya Tuhan, kami tidak memungkiri ya Tuhan, bahwasanya seringkali kami terpikat dengan hal-hal yang sesungguhnya bukan menjadi prinsip dalam hidup ini. Sehingga acap kali kami tidak mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Justru sebaliknya ya Tuhan, mengalami satu stagnan rohani, stagnan iman. Padahal sesungguhnya Engkau menuntut kami ya Tuhan, untuk boleh kami terus mengalami suatu progres dalam iman kami kepada Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus yang mencerahkan mata hati kami, memperbaharui iman kami hari ke hari. Berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu yang telah menguraikan sebagian kecil dari firman-Mu. Terpuji dalam kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami. Amin. Terusnya kami serahkan kepada Bapak Diakon Paulus Jatuhi. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Anugrah Laya yang pada saat ini sudah memberikan firman Tuhan bagi kita semua, menyampaikannya untuk kita boleh belajar menjadi lebih dewasa dan makin dewasa dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan doa kami Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga maupun di dalam gereja kami supaya menjadi berkat bagi kita jemaat Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pada minggu yang akan datang di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono dengan satu tema, kita harus memberikan bertanggung jawab, yaitu yang didasarkan Ibrani 4:12 hingga yang ke-13. Satu keharusan bagi kita untuk hidup di dalam kekristenan yang benar, yaitu setelah menerima anugerah Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan pemberi anugerah itu. Dan Bapak dan Ibu dapat membaca lebih lanjut tentang pengumuman yang ada di WA Group ya, supaya menjadi perhatian dan Bapak dan Ibu dapat mengikuti di dalam setiap kegiatan sepekan dari gereja kami ya.
kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Kita akan nyanyikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bagi yang bertugas dapat menjalankan tugasnya. Ada dua persembahan ya, yang satu untuk pembangunan dan yang satu untuk kolekte pada setiap minggunya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Saya menyerahkan lebih lanjut kepada Bapak Pendeta untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Dan Allah berkati kita semua, waktu dan kesempatan kami berikan. Hidupku ku sembah oh Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan biarlah Kau menolong kami sebagai jemaat Tuhan hari demi hari. Semakin kami hidup di dalam kebenaran firman, hidup kami semakin hari semakin dipertemukan di dalam Kristus Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong kami dan kami bekali dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Pujilah nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu Pendeta Nugra Laya dan menyampaikan firman-Mu, menolong dalam dan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara kami yang hadir pada pagi hari ini, baik di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, dalam juga menolong, memberkati kami semuanya dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, dan akhirnya kami juga menyerahkan untuk segenap pergumulan jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah dalam pergumulan kelemah tubuh, sakit penyakit, dalam persoalan, dalam masa pandemi ini. Tuhan yang akan menaklukkan, menguatkan mereka, mengokohkan hati mereka dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menyerahkan juga untuk persembahan kami pagi ini, baik untuk persembahan setiap minggunya maupun persembahan pembangunan rumah Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati seluruh persembahan kami dapat dipakai di Allah Tuhan di tempat ini. Bapa, terima kasih. Akhirnya pada kesempatan pagi hari ini, bila mana sebentar kami akan mengakhiri pada kami dan pulang ke rumah masing-masing. Mohon pimpinan
penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.